ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأصدق القائلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kajian akhlak dapat kita kembali laksanakan setiap pada subuh. Bersyukur sekali lagi bahwa kita sudah menyelesaikan berbagai rangkaian ibadah dalam 1 kali 24 jam, mulai dari berpuasa, kemudian salat, zikir, istighfar, tilawatil Quran dan sebagainya, berbagai kebaikan. Mudah-mudahan makbul sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarganya sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi akhlak kali ini kita akan coba mengkaji, mentadabburi satu bentuk sifat, satu bentuk perilaku akhlak yang terpuji dan senantiasa menjadi arahan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya dalam berdakwah, dalam mengajak umatnya. Yaitu sifat lemah lembut. Dalam bahasa Arab disebut al-layyin wa rifq, ya, lemah lembut, ya, dan halus, ya, perilaku yang halus, sikap yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun pada Firaun yang pasti sudah menjadi dikenal dalam sejarah keumatan, sejarah umat manusia. Firaun adalah seorang raja yang paling kejam, paling keras. Bahkan kesombongannya itu melebihi mungkin seluruh kesombongan
contoh-contoh sikap sombong di atas dunia ini. Sehingga siapapun yang ada pada dirinya kekerasan dan kesombongan, qaswatul qalb, orang akan menyebutnya Fir'aun, mengasosiasikan dirinya sifatnya seperti Fir'aun, yang kemudian sampai mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya malah adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh mereka berdua untuk bersikap yang sama kepada Fir'aun. Walaupun dalam hal ini kedudukan Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Rasul Allah yang memang harusnya lebih kuat, harusnya bisa dengan segala sikap yang keras, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mampu bersikap sekeras apapun. Tapi tidak ada sifat yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan untuk menghadapi mad'u atau menghadapi orang yang akan diajak didakwai dengan karakter yang keras, tidak dengan kekerasan, ya, tidak dengan kekerasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, berpesan, membekali mereka dengan petunjuk bagaimana mendakwai Fir'aun laknatullah, Fir'aun yang sombong itu. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam dengan firman-Nya, idhaba ila Fir'aun wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Hai Nabi Musa, Nabi Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Wa qula, dan berkatalah kepadanya, ajaklah kepadanya, ya, berdakwalah kepadanya, qawlan layyinan, dengan cara kata-kata yang halus, yang yang lemah lembut. Pergi ke Fir'aun, ya, Fir'aun itu siapa? Musuh Allah, jadi Tuhan. Tapi kemudian Allah tidak bilang kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kepada Fir'aun, kemudian bentak-bentak dia, ya, caci maki dia di hadapannya dengan bahasa yang arogan, bahasa yang seolah-olah memang kebenaran yang ditampilkan adalah hanya menjadi milik Musa dan Harun, arogan di dalam penyampaiannya. Tidak, ya, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu sombong dan bahkan jadi Tuhannya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun, berkatalah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, mudah-mudahan dia bisa ingat, dia bisa sadar. Dan sesungguhnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan dalam sejarah itu, dalam Al-Quran itu, Nabi Musa mengakui
ada sifat dia bawaan dia yang kalau berbahasa itu kurang lancar, ya tata, artinya dia gagu apa istilahnya itu ya. Jadi karena bahasa dia yang sering memang begitu bentuknya, maka Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah untuk dia ditemani saudaranya, ya, Haruna akhi, ya, waziran min ahli, ya, Harun saudaraku yang akan menjadi pembantu aku. Karena apa? Dia lebih fasih, dia lebih orator, dia lebih bagus bahasanya, takbirnya lebih bagus. Ya, kalau dia menyampaikan pidato, tausiah, ceramah, itu lebih bagus. Jadi Allah minta kepada Allah agar Nabi Harun alaihissalam diutus juga menjadi waziran, menjadi pembantu di dalam berdakwah. Oleh karena itu kalau kita lihat hampir ya dalam setiap zaman, ya, Nabi dan Rasul sekaligus dalam dua fungsi yang bersamaan kepada dua orang, ya, bersama-sama, berbarengan, berdampingan, berdakwah, ya, pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dalam manhaj dan metode yang sama, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi-nabi yang sebelumnya yang lain mungkin tidak persis di satu tempat. Ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf di Mesir, Nabi Yakub di Palestina, ya. Ada Nabi Shu'aib, nabi-nabi yang lain yang terpisah-pisah tempatnya dan waktunya yang berbeda-beda. Kecuali pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa meminta agar Harun bersamanya, menemaninya. Dan apa metodenya, manhajnya apa? Qula lahu qawlan layyinan. Itu adalah metodologi dakwah, akhlak dakwah yang diarahkan, diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar dakwah mereka sukses menghadapi Fir'aun, yaitu qula lahu qawlan layyinan. Sampaikan kepada Fir'aun dengan sikap lemah lembut, dengan bahasa yang halus. Apa yang ditargetkan, yang akan menghasilkan dari qawlan layyinan itu, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ya, dia akan mudah-mudahan dengan bahasa, ya, dengan cara berbahasa Nabi Musa, dengan hebatnya orasinya, ya, kata-katanya yang begitu komunikatif oleh Nabi Harun alaihissalam, dibingkai dengan kehalusan, ketulusan dan keikhlasan dakwah mengajak Fir'aun, sang raja, sang Tuhan manusia, diakuinya, ya, yaitu qula qawlan layyinan. Katakan dengan bahasa yang halus. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa ingat dan kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan Harun adalah Nabi Harun pada kata-kata ini, pada bahasa layyinan, ya, pada bahasa lemah lembutnya itu. Allah memberikan petunjuk untuk metode dakwanya, manhaj dakwanya, qawlan layyinan. Dari qawlan layyinan
diawalinya, didasari sebagai mabda dakwahnya, dan kemudian dia berhasil sukses menaklukkan Fir'aun, membebaskan Bani Israel, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya di Laut Merah. Dan kemudian Fir'aun baru menyadari. Ya, kemudian Fir'aun baru menyadari dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam akan kebenaran Allah dan kebenaran dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun yang pernah disampaikan oleh mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, dengan qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang halus. Ini menjadikan Fir'aun, kalau tidak karena dengan kesombongannya, karena kalau tidak dengan rasa angkuhnya, arogansinya di tengah-tengah khalayak rakyat yang diperbudaknya, saat Nabi Musa dan Harun menyampaikan ya tentang kebenaran risalah mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dan ajakan untuk percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, membebaskan Bani Israel, tidak menjadi sewenang-wenang, sombong dan sebagainya. Saat itu mestinya Nabi Harun dan Nabi Musa telah berhasil menjadikan Fir'aun bisa menjadi orang yang beriman. Karena Fir'aun itu banyak. Fir'aun di masa Nabi Musa beda dengan Fir'aun di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Fir'aun di masa Nabi Yusuf beriman. Ya, Raja Fir'aun di masa Nabi Yusuf beriman. Dan Fir'aun di masa Nabi Musa kembali menjadi tidak beriman. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kelemah lembutan dan kehalusan bahasa, ya, menjadikan Fir'aun itu saat itu memang dia tidak bisa mengungkapkan keimanannya, tetapi saat dia mau tenggelam, ya, bahasa Nabi Musa dan Nabi Harun itu masih kemudian terpatri dalam hatinya, dalam dirinya, dan kemudian baru dia ingat bahwa yang benar ini adalah Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kemudian Allah berfirman, al-an, saat dia mau tenggelam, Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Karena dia tahu saat dia didakwai, saat dia dinasihati, saat dia diajak oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dengan kaulan layyinan itu, dia sadar sungguhnya. Dia tadzakar dan dia yakhsha sungguhnya. Dan dia juga tahu sebetulnya Fir'aun yang kakek buyutnya sebelumnya, yang Fir'aun itu yang beriman. Ya, oleh karena itu Allah juga tahu potensi di dalam diri Fir'aun itu, kalau diajak dengan halus dia akan sadar. Tapi kalau diajak dengan keras, dia pasti akan lebih keras. Lebih keras daripada siapapun yang ada di dunia, yang ada di Mesir, di tempat ini. Tapi qul qawlan layyin. Dan sebagai hasil daripada qaulan layyinan itu adalah Nabi Musa dan Harun sukses dalam dakwah, menyelamatkan umat, ya, orang-orang yang beriman, Bani Israel, berhasil menyeberang Laut Merah, pergi ke ke Palestina, dan kemudian mereka selamat. Fir'aun dengan pasukannya tenggelam semuanya. Dan Fir'aun baru beriman saat mendapatkan apa sungguhnya yang dialami, yang dihadapi. Tapi dia ingat bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun dengan bahasa yang lainan itu ternyata sudah masuk di dalam hatinya Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Aku beriman kepada nabinya Harun dan Nabi Musa dan Nabi. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-an, baru sekarang ya, baru sekarang kau mengatakan itu, ya, terlambat, ya, kau terlambat. Tetapi kata-katanya Harun itu kemudian diabadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai sebagai bentuk penghargaan Allah Subhanahu wa taala atas kata-kata iktirafnya. Sekali lagi iktiraf, ya. Sekali lagi iktiraf. Kita punya judul yang lalu iktiraf. Apa itu iktiraf? Pengakuan atas apa sesuatu yang menjadi kelemahan atau kurang. Sombong aku sudah salah, aku sudah kafir. Tapi sungguhnya yang benar itu adalah yang dibawa Nabi Musa dan Harun. Oleh karena itu sekali lagi Fir'aun diapresiasi, diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Dengan apa? Kemudian Fir'aun diabadikan, jasadnya tidak hancur, untuk menjadi pelajaran bagi kaum-kaum yang akan datang. Ya. Jamaah sekalian, di sini artinya kita bisa mengambil kesimpulan sedikit dari pelajaran ini, ya, bahwa sikap lemah lembut, sikap yang halus itu ternyata menjadi senjata ampuh dalam dakwah, senjata ampuh dalam berkomunikasi, senjata ampuh dalam bermuamalah, dalam bergaul, ya, dengan dengan lingkungan, dengan dengan publik, ya. Sehingga dalam ungkapan yang lain bahwa apa yang diperoleh dari sikap lemah lembut akan tidak sebesar yang diperoleh dengan cara yang lain. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah SWT, sikap kerasan yang pernah ditampilkan orang-orang terdahulu kan dalam sejarah tidak pernah ada yang kemudian berhasil dengan sebaik-baik. Tapi orang yang dengan lemah lembut, ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW, seperti di ayat tadi itu diarahkan, ya, untuk berkata-kata yang lemah lembut. Dan kita bisa lihat tadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebutkan bahwa ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, ini kita coba sedikit simpulkan. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Mereka-mereka yang penyayang itu dicintai, disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahimuna yarhamhumur rahman. Ar-Rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu disayang oleh Ar-Rahman, ya. Yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oleh karena itu, kasihilah orang-orang yang di atas bumi Allah, niscaya kamu akan dikasihi oleh mereka-mereka yang ada di langit. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita coba menerapkan sikap-sikap terpuji. Salah satunya dari akhlak ini adalah qaulan layyin, ya, bahasa yang lembut, yang halus, bersikap yang baik, ya. Aslinya adalah sikap yang lemah lembut.
disesuaikan sikap itu dengan kondisi yang dihadapi masing-masing dalam situasi dan kondisi yang disesuaikan pada kondisinya masing-masing. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisa minna man lam yarham sagirana. Tidak menjadi golongan kami mereka yang tidak menyayangi yang paling kecil. Dan mereka yang tidak menghormati yang tua, yang lebih besar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW yang memberikan kita pesan Rasulullah yang berbunyi begini: In aradta an talina qalbuka fat'im al-masaki wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin agar hatimu itu halus, maka beri makan orang-orang miskin. Dan wamsah dan sapulah ya kepala anak-anak yatim. Masya Allah, ini petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kau ingin belajar agar hati menjadi lembut, beri makan dan eluslah kepala anak-anak yatim. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana sifat lemah lembut, bersikap yang halus dalam perilaku menjadi sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah mereka yang di bumi, maka Allah akan memberikan orang-orang di langit mengasihi kamu. Wallahu musta'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa as'alullah an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.